Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 87. Semacam indigo kayaknya si tu anak, bisik Kalandra. Efek kurang urus, kurang kasih sayang kayaknya, ya, Pak. Lihat, setiap keluarga dari istri Pak Haji saja, kayak yang sengaja jaga jarak. Berasa kubu di drama, balas Arum. Ambil positifnya, tapi kalau isinya memang hanya negatif, jangan, balas Kalandra yang kemudian langsung tersenyum ceria hanya karena ia menatap wajah sang putri. Karena untuk pertama kalinya Azura memakai gamis lengkap dengan jilbab. Sayang, lirih Kalandra yang kembali mengusik Arum. Arum yang tengah memperhatikan usaha Ibu Fatimah dalam menenangkan Ojan agar bocah itu mau duduk di sebelahnya, langsung terusik. Ibu Fatimah meminjam ponsel Septi untuk memutar video lagu anak, agar Ojan mau diam. "Kenapa, Pak?" Arum bisik sembari menatap Kalandra. Namun baru saja, ia menimang Aidan yang merengek terbangun di pangkuannya. "Mau yang begini lagi?" bisik Kalandra sambil memamerkan Azura dan menatapnya penuh harap. Arum langsung tersipu bersama hatinya yang sudah langsung berbunga. Bunga, tep kayaknya, walau hamil lagi, keluarnya cowok, Pak. Kalandra langsung mengerjap serius, "Kata siapa, kok mama tahu?" "Lihat lipatan di paha Mas Azam sama Mbak Azura. Cuma ada satu, kata orang tua, kalau satu artinya adiknya laki. Tapi kalau ada dua, katanya perempuan," balas Arum sambil menahan senyumnya. Kalandra langsung cemberut memasang wajah manja, "Yah, pengin perempuan lagi padahal. Soalnya lihat yang begini lucu banget, gemes banget. Makanya, status papa penuh foto Mbak Azura, ya," balas Arum dan langsung membuat sang suami tersenyum tak berdosa. Di sebelahnya, ia mendapati Mas Aidan yang tidur di pangkuan Pasana dan Ibu Kalsum. Ibu Kalsum yang menyikutnya pelan, mengabarkan bahwa Mas Aidan ketiduran. "Kalaupun enggak punya anak perempuan lagi, nantinya kan kita punya menantu perempuan. Contoh orang tua Mas, yang enggak bedakan mau menantu atau anak," balas Arum mencoba memberi sang suami pengertian. "Papa merasa tersindir karena papa terlalu fokus ke Mbak Azura," ucap Kalandra menyesal. "Nah itu, memang belum ada orang tua yang lebih baik dari orang tua papa. Karena aku pun belum bisa seadil mereka. Lihat Mas Aidan. Sampai sekarang Mas Aidan masih dibawa dinas ke sana kemari. Sampai dibawa ke kampanye. Gara itu juga, Mas Aidan sampai dikira adiknya Pak Kalandra." Balas Arum semelingah dan memang sengaja menyindir. Di sebelahnya, Kalandra langsung mengangguk paham, menyesali kenyataannya yang belum bisa menjadi papa sekaligus orang tua baik. Kalandra berangsur merangkul pundak Arum menggunakan tangannya yang tak menyangga kepala Azura. Azura masih anteng tidur, walau suasana di sana sudah tidak bersahabat. Terlebih Ojan saja masih membuat Ibu Fatimah sibuk menenangkan. Beruntung, segelap apapun masa lalu Ibu Fatimah, wanita itu terlihat paling waras sekaligus sabar menghadapi Ojan. Daripada kedua istri Pak Haji dan juga keluarganya yang terlihat jelas tidak bersimpati. 15 menit kemudian, setelah suasana menjadi lebih kondusif dan Ojan juga sampai tidur di pangkuan Ibu Fatimah, Pak Haji siap melangsungkan janji sucinya dengan Ibu Fatimah. "Si Ojan hoki banget, belum apa sudah bisa bobo di pangkuan Umi Fatimah," keluh Pak Haji yang kemudian melepas kacamata Ojan. Dalam hatinya ia berujar, keputusannya memilih Ibu Fatimah memang tepat. Ternyata alasan Allah enggak izinin saya dapat janda incaran yang lain karena memang hanya Umi Fatimah yang paling pas buat saya maupun Ojan, batin Pak Haji. Dadanya menjadi berdebar, selain di dalam sana yang seolah mendadak dihiasi taman penuh bunga warni yang begitu indah. Kemudian, yang Pak Haji rasakan adalah deg-degan. Walau bukan ijab kabul pertama, rasanya tetap beda. Sensasi gugup sekaligus tegang, sampai membuat Pak Haji panas dingin. Keringat dingin mengalir dan perlahan membuat pria itu kebelet pipis. "Jangan sampai salah, Bah. Kalau salah, wajib bayar denda 7 ekor sapi," ucap Angga yang memang turut hadir di sana bersama sang ibu. Pak Haji langsung tertawa tak berdosa, apalagi ketika Angga sampai bilang, "Andai Pak Haji salah dalam ijab kabulnya,
Pak Haji wajib menikahi Ibu Sumini. Saya terima. Nikah dan kawinnya Siti Fatimah Az-Zahra binti Abdullah Ar-Rahman, dengan mas kawin 12 kontrakan berikut tanah sekaligus sertifikat, dibayar, tunai, ucap Pak Haji pada akhirnya dan memang langsung berhasil hingga kata sah. Dari saksi di sana, langsung Pak Haji dapatkan. Anehnya, Pak Haji langsung kalem dan tak sampai melakukan hal aneh untuk merayakan kesuksesannya yang akhirnya sah memperistri Ibu Fatimah. Namun setelah diselidiki, ternyata tangan kiri Ibu Fatimah sudah mencubit keras perut Pak Haji. Rombongan Kalandra yang diam mengetahui jurus jitu Ibu Fatimah, langsung berkerumun. Mereka kompak menahan tawa, yakin jika Ibu Fatimah memang pawangnya Pak Haji. Sudah tua, jangan pecicilan terus. Kasih contoh yang baik. Lihat, anak sama cucu saja sudah banyak, omel Ibu Fatimah. Pak Haji hanya mengangguk pasrah dan tak bisa berhenti meringis lantaran lipatan di perutnya masih ditahan oleh Ibu Fatimah dalam cubitan keji. Memang pawangnya Pak Haji, ucap Dr. Andri sambil menahan senyumnya. Ya jadi enggak bikin gemes lagi, timpal Sekretaris Lim hingga kebersamaan mereka kembali diwarnai tawa walau lagi, mereka harus menahannya. Abis ijab kabul, tinggal tarik amplop sama kado. Mana, ucap Pak Haji semeringah, walau ketika ia menoleh sekaligus menatap Ibu Fatimah, ia langsung kalem mirip manusia tak berdosa. Satu persatu dari saksi sekaligus undangan berdiri, saling bantu dengan pasangan satu sama lain. Orang pertama yang menyalami Pak Haji dan Ibu Fatimah adalah Angga dan Ibu Sumini. Angga memberikan amplop tebal. Isinya 2.000-an, makanya tebal, ucap Angga sengaja bercanda karena nuansa kebersamaan mereka apalagi jika dalam formasi lengkap, memang identik dengan bercanda. Alhamdulillah, bisa buat bayar parkir apalagi di era nuansa lebaran begini, sana-sini dijaga. Dan kalau mau tempat buat parkir, suruh bayar karcis. Balas Pak Haji masih semeringah dan mengakhirinya dengan tertawa. Tawa yang langsung menular pada semua yang ada di sana. Janda yang terabaikan, ucap Pak Haji kepada Ibu Sumini, hingga Angga apalagi Kalandra terbahak-bahak. Sebab sejauh ini, Pak Haji selalu menolak jika dijodohkan dengan Ibu Sumini. Kemudian, Sekretaris Lim sekeluarga menjadi kloter kedua. Belum apa, Sekretaris Lim dan Widi sudah sakit perut karena sibuk menahan tawa melihat tingkah Pak Haji. Apalagi berbeda dari biasanya, kali ini pria berkepala plontos itu tampak sangat energik. Orang kaya yang sudah menikahi janda idaman saya. Pasti, ini kadonya pasti emas, ucap Pak Haji benar heboh, tapi ia langsung tersenyum kalem ketika ia melirik apalagi menatap Ibu Fatimah yang berdiri di sebelahnya. Sementara di bawah sana, Ojan masih lelap tidur menjadikan tas Ibu Fatimah sebagai bantal. Emas Lim, balas Sekretaris Lim dengan jahilnya dan sukses mengundang tawa dalam kebersamaan di sana. Emas Lim, bener, kan, lanjutnya masih tertawa. Wit, ini suamimu gimana sih? Dikiranya saya Fajar yang doyan batangan, ujar Pak Haji masih saja tertawa sekaligus mengundang tawa. Jika kalian bertanya di mana orang tua Ojan, kedua orang tua Ojan sudah meninggal. Keduanya meninggal bersama istri pertama Pak Haji akibat kecelakaan lalu lintas. Kala itu, Ojan masih berusia 6 bulan. Mobil yang ditumpangi mereka tanpa Pak Haji ringsek, dan Ojan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Widi memberikan kotak berukuran sedang yang dibawa kepada Ibu Fatimah. Selamat ya, Bu Fatimah. Akhirnya halal juga. Semangat juga buat jadi pawangnya Pak Haji musafir cinta pemuja janda. Wajib bikin pensiun. Biar Pak Hajinya enggak berkelana mencari janda terus, ucap Widi yang sampai memeluk Ibu Fatimah. Wajib pensiun? Kalau enggak pensiun, lihat saja apa yang terjadi. Balas Ibu Fatimah yakin kemudian melirik Pak Haji penuh peringatan. Widi menahan tawanya walau ia tak bisa dan akhirnya tertawa juga. Selanjutnya, keluarga kecil Kalandra mengambil giliran untuk memberi selamat kepada Pak Haji maupun Ibu Fatimah. Semoga yang sekarang jadi yang terakhir. Ya Mbah, ucap Pasana sambil tetap mengemban aidan di depan dadanya. Pak Haji hanya cengir, tapi setelah ia melirik Ibu Fatimah hingga tatapan mereka menjadi bertemu, ia segera mengangguk dan membalas Pasana dengan berkata, Amin ya Allah. Makasih banyak Pasana yang paling dan juga selalu sabar menghadapi saya. Dan lagi kebersamaan di sana dipenuhi gelak tawa akibat keputusan pasrah Pak Haji yang lama,
lama terlihat tertekan, setelah memiliki pawang. Ini ada sedikit dari kami, ucap Ibu Kalsum sambil memberikan amplopnya kepada Ibu Fatimah. Kos sedikit sih Bu Sana, yang banyak kenapa, yang gede kayak Septi, tegur Pak Haji antara merayu sekaligus bercanda. Banyak itu soang, sementara soang itu bahasa Indonesianya, angsa. Balas Ibu Kalsum sambil menggandeng sang suami untuk pergi dari sana karena Kalandra dan Arum sudah menunggu. Arum memberikan amplop putih besar kepada Ibu Fatimah yang ia tatap penuh ceria. Wih, beda ini, ucap Pak Haji sengaja memeriahkan kebersamaan di sana. Kalandra mengangguk, tiket bulan madu di hotel dulu saya dan istri menggelar resepsi. Mbah masih ingat, saat itu Mbah nungguin kami. Mbah sampai diam masuk ke kamar hotel kami, dan saya membuang Mbah keluar. Parahnya, Mbah tetap nungguin kami dan rela tidur di depan pintu kamar kami menginap sampai pagi, jelasnya. Jadi, biar afdol, ini tiket berlaku malam ini, sampai besok malam. Pak Haji menatap terharu kedua mata Kalandra. Ia jadi enggan mengakhiri jabatan tangan mereka. Kok hanya sampai besok malam, enggak dilamain lagi Pak pengacara. Sisanya bayar sendiri, balas Kalandra sambil menahan senyumnya. Pak Haji mengangguk dan perlahan tertawa. Tawa yang langsung menjadi menular kepada semuanya. Walau ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Ibu Fatimah, Pak Haji langsung tunduk, buru jaim. Giliran Tuan Mahesa, Pak Haji langsung jaim, belum kenal banget sama orang kota. Takut salah, walau pada akhirnya, ia tetap tertawa dan membuat semuanya tertawa. Selamat, ya, Tuan Mahesa menyalami Pak Haji. Selamat ya, mamahnya Septi, ucap Alea ceria kepada Ibu Fatimah yang ia rangkul kemudian Cipiki. Ia memberikan satu kotak tak jauh berbeda dengan apa yang Widi berikan. Saya curiga, yang Ibu Alea dan Widi berikan memang emas, ucap Pak Haji. Namun, ketika ia menatap Pak Mahesa yang sudah mesem, ia berkata, emas Mahesa. Hahaha. Keluarga Dr. Andri menjadi urutan selanjutnya. Di belakang ketiganya, Septi yang masih mengasuh Sepri, berangsur duduk. Sep, sudah digabung sekalian. Biar enggak antre banget, tegur Pak Haji sekaligus menggoda. Pak Gede sebal Septi yang masih saja diledek oleh papa barunya itu. Pak Gede apaan? Papa, ini. Balas Pak Haji yang kemudian tertawa diikuti juga oleh yang lainnya. Suf, cocok kan? Cocok, kali ini Pak Haji sengaja pamer pada Pak Yusuf Papa Septi yang sedari awal acara, terus menunduk lesu. Layaknya awal kehadirannya dan itu pun karena dipaksa Septi. Pak Yusuf tetap tidak bersemangat karena pada kenyataannya, ia masih ada rasa kepada Ibu Fatimah. Dr. Andri dan sang papa memberi Pak Haji amplop. Sementara Septi membawa kotak besar yang langsung membuat Pak Haji bersemangat untuk membukanya. Yang dari kamu Papa curiga, jangan, isinya kodok atau malah ular kobra, tuding Pak Haji yang kemudian mengguncang kotak besar dan untuk mengangkatnya sampai harus menggunakan dua tangan. Andai aku segenius itu, pasti tadi aku isi kodok sama ular kobra. Pah, ucap Septi untuk pertama kalinya memanggil Pak Haji, Pah. Yang dipanggil langsung heboh kemudian buru membuka kotak kado berbungkus kertas kado merah pemberian Septi, walau Ibu Fatimah melarangnya. Sudah terbuka, Pak Haji langsung tidak bisa berkata. Matanya langsung berembun, dan ia menjadi menatap sendu Septi. Suasana langsung hening, menatap penasaran pada kotak pemberian Septi yang menjadi penyebab Pak Haji melau. Sebuah bingkai foto kaca warna putih kemasan, Pak Haji ambil dari dalam kotak hadiah pemberian Septi. Bingkai tersebut berisi foto saat lebaran kemarin. Keluarga kecil Septi dilengkapi dengan Pak Haji dan Ojam. Mereka berlima duduk di bangku depan kontrakan Septi tinggal. Pak Haji memangku Sepri. Ibu Fatimah duduk di sebelahnya, sementara Ojan duduk di antara Ibu Fatimah dan Septi. Kelimanya kompak tersenyum ke kamera diabadikan oleh Dr. Andri. Pak Haji masih sangat ingat, tapi ia sungguh tidak menyangka Septi akan menjadikan itu sebagai bagian dari salah satu hadiah untuk pernikahannya dengan Ibu Fatimah. Keluarga bahagia, sisanya, di dalam sana beneran ada kodok sama ular kobra, ucap Pak Haji sambil memamerkan foto pemberian Septi. Nuansa haru yang sempat hadir, tetap kalah dengan gelak tawa dari Pak Haji. Selanjutnya, mereka yang memberi selamat adalah keluarga Pak Haji. Disusul istri, anak, dan juga cucu terdahulu.
Tentu acara pemberian kado dan amplopnya tak semeriah saat rombongan Kalandra. Namun, baik bagi Pak Haji maupun Ibu Fatimah, acara pernikahan kali ini tetap terasa berbeda. Bahkan sangat berbeda, meski mereka sudah pernah menjalani pernikahan dengan pasangan yang sebelumnya. Rasa kehilangan mendadak hadir menyelimuti kehidupan seorang Septi, setelah sang mama menikah. Ibu Fatimah telah diboyong oleh Pak Haji ke hotel untuk menikmati paket bulan madu gratis dari Kalandra. Kini tinggal Septi dan Sepri ditemani Pak Yusuf. Pak Yusuf berniat menginap di kontrakan untuk menemani Septi selama Ibu Fatimah pergi. Enggak apa sih, merasa harus berjuang sendiri lagi karena sekarang, Mama sudah punya kehidupan sendiri. Seenggaknya sekarang Mama bahagia dan masa depannya pun dijamin cerah. Pikir Septi yang mendadak ingin membenturkan kepalanya ke tembok, lantaran sadarnya ia dari lamunannya, malah mendapati lantai sudah dihiasi aneka mainan Sepri. Gerabah termasuk itu wajan dan panci, dan sekarang, isi lemari pakaian. Anakmu enggak mau diem banget, Sep. Kayak punya banyak stok nyawa cadangan. Rak gerabah dipanjat, kulkas buat petak umpet, lemari plastik saja ditarik sampai kebuka pintunya. Tenaganya mirip Samson padahal badannya cungkring, cibir Pak Yusuf geleng melihat Sepri yang sangat aktif. Kepala Septi mendadak terasa retak hanya karena menghadapi kenyataan hidupnya. Bahwa menjadi orang tua, menjadi seorang mamah, benar sangat tidak mudah. Papa lihat bagaimana beratnya jadi seorang irt, tapi Papa dengan sengaja nyakitin Mama, kesal Septi. Tapi makasih banget buat semua lukanya. Karena tanpa luka dari Papa, kami pasti masih jadi manusia egois yang beneran enggak guna. Kami pasti enggak akan sebahagia sekarang. Sekarang kami benar memiliki segalanya. Pekerjaan, keluarga, harta, dan pastinya kebahagiaan. Septi sungguh berkeluh kesal. Ingin rasanya ia memaki sang papa jika ingat apa yang pria itu lakukan. Namun, Septi sadar itu tidak akan menghasilkan banyak perubahan selain dirinya yang terancam jadi anak durhaka. Cukup berkeluh kesah saja ya, Sep. Jangan nyeruduk apalagi ting papa lagi, ucap Pak Yusuf yang memang masih trauma. Di sebelahnya, Septi langsung meliriknya dengan sinis. Septi tampak marah bahkan masih dendam kepadanya. Kalau papa berulah lagi, ya alamatnya jurus seruduk bantingku refleks keluar, Pah. Balas Septi. Pak Yusuf yang memang masih duduk di kursi roda, berangsur menghela napas dalam, sekarang kan mama kamu sudah nikah lagi, otomatis kamu jadi hanya tinggal sendiri. Kamu enggak mau tinggal sama papa saja. Biar papa ada yang urus. Aku urus papa biar aku enggak disebut anak durhaka. Begitu. Sergah Septi. Karena Pak Yusuf terlihat tidak bisa menjawab, Septi refleks menghela napas pelan. Kalau sudah begini, baru bahas durhaka. Padahal pas aku mau lahiran saja, papa malah ninggalin aku tanpa sepeser uang pun. Papa bahagia dengan kehidupan papa, sedangkan aku harus jual ini itu hanya untuk bisa makan. Termasuk kemarin pas akhirnya papa kismin karena bangkrut ditipu biduan yang ternyata masih istri orang. Karena andai aku enggak diurus Pak Gede, terus aku enggak tegas ke papa, pasti aku juga tetap enggak papa kasih nafkah. Sep, lirih Pak Yusuf memotong ucapan Septi dan benar memohon. Walau mama sudah menikah, mama akan tetap bersamaku. Mama akan tetap tinggal di sini meski di beberapa kesempatan. Mama harus tetap menjadi istri yang baik buat suaminya, ucap Septi yang tiba-tiba merasa sangat nelangsa. Ia berangsur merapikan mainan Sepri. Besok pun aku harus tetap kerja, walau aku juga sambil bawa Sepri. Dalam hatinya Septi berujar, aku sudah serepot ini, masa iya, papa mau nambahin bebanku lagi. Kemudian Septi berdeham, mau dianggap durhaka atau malah lebih, jujur aku enggak bisa rawat papa selama 24 jam. Karena kalau aku fokus urus papa, anakku siapa yang kasih makan? Melihat Septi memunguti setiap mainan sambil berlinang air mata, Pak Yusuf jadi tidak tega. Septi hanya sesekali menyeka asal air matanya. Mas Sepri, sudah malam. Tidur ke kamar. Tidurnya di kasur jangan di lantai, seru Septi. Sepri yang awalnya sedang acak pakaian dan menariknya ke ruang keluarga, langsung diam. Buru bocah itu putar balik kemudian memasukkan setiap pakaian yang ia keluarkan, kembali ke lemari. Walau tentu, ia melakukannya dengan asal-asalan. Mungkin ini ujian buat aku naik derajat lagi. Tapi tetap, yang terpenting anak sama pekerjaan nomor 1.
Hari ini saja, tutup warung sehari, HP-ku sudah berisik banget, batin Septi. Gitu, sekarang dengan papa yang harus setiap saat di kursi roda, sebenarnya juga sudah disiksa. Setelah sibuk berbicara dalam hati, Septi yang masih membereskan lantai kontrakannya sengaja mengabarkan pada sang papa, bahwa ia akan segera masuk kamar untuk tidur. Subuh biasanya salat berjamaah di masjid, Pah. Abis subuhan, aku langsung siap buat jualan. Papa butuh apa lagi, sebelum aku tinggal? Perhatian yang Septi lakukan malah membuat Pak Yusuf sungkan. Lagi pria itu tidak menjawab, dan malah menunduk dalam. Septi kasihan kepada papahnya. Septi masih sayang dan bahkan memiliki rasa hormat. Apalagi jika melihat Pak Yusuf yang sekarang dan sangat tidak terawat. Masalahnya, Septi tidak mungkin hanya fokus merawat sang papa karena ia memiliki tanggung jawab wajib. Kalaupun ia harus merawat sang papa dengan terjaga selama 24 jam, siapa yang akan memberi mereka makan? Tentu tidak ada karena kini saja, Papa Septi pengangguran. Papa Septi sudah tidak punya apa-apa lagi usaha, selain rumah sederhana yang ditempati. Rumah yang dibeli dari hasil kemenangan Kalandra dalam mengurus kasus Pak Yusuf melawan kasus penipuan yang dilakukan oleh sang biduan. Kalau Septi berhenti bekerja, kami juga otomatis nggak bisa makan. Karena semenjak aku kembali ke sini, masih Septi juga yang kasih aku makan. Dan andai aku semacam bantu jaga Sepri, mana bisa. Buat urus diri sendiri saja aku butuh bantuan. Apalagi kalau sampai urus Sepri yang aktifnya mirip belatung cabai, batin Pak Yusuf. Kamu kelihatan enggak bahagia, tanya Dokter Andri ketika mereka sampai di depan kontrakan. Mereka baru saja salat subuh berjamaah di masjid. Septi yang masih mengenakan mukena lengkap sambil mengemban Sepri di depan dada, langsung angguk lesu. Iya, Mas. Pikiranku lagi rungkat. Mamah kamu sudah bahagia. Pak Haji bucin akut ke mamah kamu. Pak Haji pasti akan melakukan segala cara untuk membahagiakan mamah kamu, yakin Dokter Andri lirih. Ia merasa lega lantaran pada akhirnya, Septi langsung tersenyum mendengarnya. Papa, aku mau nonton dulu, pamit Nisa. Sepri sudah langsung mencoba menyusul Nisa, tapi dengan cepat Septi mendekapnya erat. Ayo deh Sepri, ajak Nisa. Septi langsung sibuk menggeleng, enggak usah, Mbak Nisa. Sepri enggak mau diem, enggak ada yang jagain juga. Bahaya, nanti yang ada semuanya berantakan. Septi juga buru pamit masuk ke dalam kontrakan, apalagi Anggun dan Supri yang baru pulang salat subuh berjamaah juga, sudah langsung pamer kemesraan. Anggun mendekap erat sebelah lengan Supri menggunakan kedua tangan, kemudian mendengkus, memalingkan wajah dari pandangan Septi. Tuh orang kenapa, pamer, pikir Dokter Andri merasa heran dengan tingkah Anggun dan Supri, yang baginya mirip sengaja pamer. Namun, ia sengaja menyusul keduanya. Apa maksud kalian tadi seperti itu? Memangnya apa yang bisa kalian lakuin? Malahan, andai mau, Mas Supri ini harusnya dipenjara bila perlu dikebiri karena sudah berulang kali melakukannya ke Septi. Loh. Di sebelah Anggun dan Supri, Dokter Andri menatap marah keduanya. Keduanya langsung diam, cuek, sebelum akhirnya kompak saling menoleh dan juga kompak pergi begitu saja dari sana tanpa ada yang memedulikan Dokter Andri. Alasan yang juga membuat Dokter Andri sangat kesal. Sebab seperti keyakinannya, adanya kedua sejoli kekurangan otak itu malah mengorbankan perasaan Septi. Aku mau, Supri di penjara, Dokter Andri menatap Kalandra dengan sangat emosional. Arum yang baru datang sambil membawa 2 gelas teh manis sampai tegang. Namun tadi Arum mendengar, Dokter Andri ingin Supri di penjara. Bersambung dulu ya teman-teman.